budaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel SMA Negeri 1 Petir. Langsung aja kali ya. Ini dia, kita persembahkan tamu kita dari Papua. Halo guys. Silakan duduk. Baik, langsung aja kali ya. Kakak-kakak gimana ini kabarnya? Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Toleransi ya. Oh iya, sebelumnya boleh nggak sih sebutin biodatanya? boleh. Dimulai dari siapa dulu nih maunya? Kakak Jo aja sih. Oh, Bagus oke. sih. Oke, baik, kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Jo Calvin Swing Limirino, asal dari Serui, Papua. Jauh banget ya. Itu aja. Oke. Nama saya Peter Nahemia Vanesken Menufandu. Panjang ya. Iya, panjang banget kayak jalan kereta. Cuaks. Asal dari Serui, Papua. Sama ya, berarti satu kota gitu. Iya. Sekabupaten. Sekabupaten. Tapi nggak sekampung. Panggilannya di sana sekampung apa sekota? Kamu nggak sih? Sekota aja. Sama aja sih. Sama aja. Sekota. Sekota. Oh. Sekota Serui. Saya boleh tanya-tanya nggak sih ke kakak-kakaknya? Silahkan. Boleh ya. Mau nanya apa nih? Perjalanan masuk ke Semantir itu gimana sih? Gimana kok bisa masuk Semantir gitu dari Papua nih jauh-jauh masuk Semantir? Baik. Keren loh. Dari mana dulu nih? Dari Kapiter? Ya terserah, maunya dari mana? Dari Kapiter kali, dari tadi kan Iya. Kajo ya. Oke. Jadi kita di sini nih sampai kita berada di sini ikut beasiswa nih. Oh, ikut beasiswa ya. Iya. Keren, guys. Ikut beasiswa. Nah, beasiswa ini dari program pemerintah. Beasiswa namanya itu beasiswa ADEM. Oh, Beasiswa ADEM. Iya. Programnya beasiswa ADEM. Iya, beasiswa ADEM. Nah, biasanya dari tamat SMP langsung kayak didaftarin gitu dari kepala sekolah SMP-nya. Jadi ngajuin gitu atau didaftarin langsung? Diajuin biasanya, diajuin dulu. Oke, diajuin. Nah, jadi saya sama Kajo ini kan kebetulan satu SMP gitu. Bestie berarti nih. Kelas juga. Waduh, sekelas. Dari kelas 1. Permain kelas ini. Preman kelas. Aduh. Nah, jadi ya udah, pertama sih awal mulanya mereka duluan yang ngedaftar. Berarti Kapiter belum nih nyusul. Belum. Nah, saya itu nyusul. Mereka ngedaftar. Nah, pas saling ketemu di jalan. Nah, terus sayanya nanya, "Kalian dari mana?" Apa ceritanya mereka lagi pemberkasan sore itu. Pemberkasan. Lagi pemberkasan ikut apa? Masuk SMA mana? Ikut ADEM, ikut program ini. Nah, ya udah. Kan jadi semangat juga kan? Iya. Karena sempat juga ditawarin sama ibu sama mama saya, cuman kayak gak tertarik. Pas dengar si Jo ikut program ADEM, ya udah jadi tertarik juga, jadi semangat. Karena juga. ada temen ya. Iya, ada temen. Iya. Ya udah, jadi daftarin sama-sama, ikut tes juga ya bareng Kajo. Ikut seleksi. Diseleksi dulu ya? Seleksi. Kita punya seleksi secara bertahap. Dari tes akademik juga, tes wawancara kita ikuti sampai akhirnya kita lulus, dinyatakan untuk siap berat. Alhamdulillah ya. Ya Allah, salam tangan. Gak apa-apa. Ya Allah. Kalau versi dari saya sih awal mulanya saya nggak kenal nih apa programnya nih apa nih sebenarnya. Dikenalkan berarti ya? Iya, jadi ini tanpa disengaja juga sih. Awal mulanya tuh saya nggak pengen maksudnya ikut sekolah ke Jawa. Awal mulanya tahu juga dari temen, ini kita lagi ikuti program ini, nanti kita sekolahnya di Jawa, kita dibiayai, kita pokoknya seperti dikasih beasiswa gitu. Wah, menarik nih, siapa nih ya, apa yang nggak mau gitu dapat beasiswa kan? Tertarik saya sebenarnya dari pihak orang tua juga nggak
nggak rela gitu kan Nggak anaknya nolak berarti ya. pergi Jauh-jauh jenjang LDR berarti. sekolahnya Gak bisa LDR jauh-jauh. mamanya. Ya pada saat itu kita ikut seleksi, kita pemberkasan dulu, bertahap kita selesai pemberkasan, tiba saatnya kita tes wawancara nih. Ini tuh udah tahap akhir nih, udah tahap akhir untuk kita ke tingkat selanjutnya. Habis itu kita diberangkatkan ke Biak Papua untuk pemilihan sekolah. Nah habis dari situ nih langsung kita ditempatin ke Banten. Banten dari situ. Tujuan saya ikut sini sih sebenarnya nggak ada sih, saya nggak ada tujuan ikut program ini, cuman ikut-ikutan teman doang. Oh, ke bawah temen Bawa berarti. teman, benar. Jadi kayak Mas Rim aja kayak gimana sih? Lu gini mau nggak? Gini kayak ya. Ke bawah temen Kebawa ya, temen pokoknya ya. apa-apa harus sama bagus temen. nih, gitu. gini kayak Oke. gitu. Jadi gua nggak apa namanya, bukan kemauan sendiri juga, karena tawaran dari teman kayak gitu. Di Semantir ini kakak-kakak itu ikut ekstrakurikuler apa aja sih? Kalau saya dari dulu udah pertama basket. Basket. Anak basket guys. Baru dak basket. Baru udah basket, waduh, udah lancar bahasa Sunda. Satik-satik. Yang kedua saya ikut paskibra. Oh, anak paskibra juga. Paskibra. Waduh, keren. Terus yang ketiga saya kenapa pengen ikut banyak, karena bagi saya mendapatkan pengalaman lebih banyak itu lebih bagus. Iya, benar Biar banget. pandangan saya terhadap sesuatu tuh luas, pengetahuan saya. Saya ikut MPK juga. Waduh. Cuman salahnya saya ikutnya di kelas 12 nih yang salahnya. Oh, akhir-akhir ini. Berarti sekarang mau nih, lulus. kemarin. Iya, kemarin baru daftar jadi anggota MPK. Itu kegiatan saya. Terus apa ya? Nyanyi sih, tapi saya nggak ikut ke padusnya sih. Cuman palingan ada tawaran untuk lomba baru saya ikut. Oh, Itu jadi nginiin tawaran ya. Iya. Kalau dari kapiternya gimana nih? Nah, kalau dari saya itu dari awal kelas 1 itu ikut basket juga. Widih, sama-sama anak basket guys, keren. Nah, basket sama paskibra juga. Wih, anak paskibra juga? Iya. Oh, berarti bestie banget dong ini kayaknya. Cuman Sampai sama. Iya, cuman semenjak bukan awal-awal sih, udah zaman-zaman corona lagi itu ya. Iya, muncul. Lagi udah. muncul, lagi lagi rame-ramenya. Nah, itu tuh latihan paskibranya itu ditunda. Jadi boring di rumah, bosan, jadi bosan gitu. Nah, habis itu ditawarin sama senior pramuka, ayo ikut Pasus. Masuk nih ke pramuka? Daripada diem-diem di ini, ya udah ikut Pasus. Ikut saja. Widih, anak pramuka juga. Betul, saya juga anak pramuka. Sebesti nggak kita? Ya, terus pernah sempat daftar di OSIS juga, cuman waktu itu gak ikut LDKS. Kenapa? Hah? Kenapa gak Waktu ikut? itu balik Papua. Oh, Balik lebih Papua. memilih pulang ya. Iya. Rindu kampung. Melepas rindu. Ya, pas rindu lah, jadi gak ikut LDKS, jadinya gak ikut OSIS juga. Ya, gitulah. Oh iya. Gimana sih perasaannya pas pertama kali dipindahin gitu ke sini? Perasaan pertama saya bercampur aduk sih menurut saya. Karena pertama kultur shock yang saya rasakan Nah, ketika kebiasaan saya nih dari Papua, saya datang sini harus beradaptasi dengan kebiasaan orang sini. Oh, ya, asli jadi pribumi beda sini. ya. Iya, kultur shock. Ya awal-awalnya saya agak ragu nih untuk melanjutkan program ini, cuman tahap demi tahap saya berproses di sini, saya udah bisa beradaptasi walaupun jangka waktunya agak lama untuk saya. Ya. Kalau Kapiter gimana nih? ya kalau dari Kapiter sih susah-susah gampang lah. Iya, jadi gimana ya, yang susahnya itu
Mungkin jauh dari orang tua ya. itu yang pertama kali. Jauh dari orang tua, terus jam tidur jadi gak teratur kalau di sini. Gak tahu, biasanya kalau duduk sampai jam 12 malam juga belum ngantuk gitu. Waduh. Itu awal-awal kelas 1. Cuman sekarang ke bawah terus sampai kelas 12 itu ya jam-jam 10, jam-jam 11 itu udah ngantuk. Mungkin ada Udah punya banyak terbiasa. kegiatan. Iya, punya kegiatan. banyak kegiatan gitu ya. Iya, kayak banyak gitu. kegiatan. Gitu aja sih, gak banyak-banyak juga. Oh iya, kakak-kakak boleh gambarin gak sih gimana menurut sudut pandang kakak-kakaknya SMA Negeri 1 Petir itu? Baik, untuk sekolah SMA Negeri 1 Petir ini yang saya dapat deskripsikan secara singkat, sekolah ini sangat terstruktur, disiplin, karena gimana ya, pengajaran dari guru-guru terhadap kita tuh, waduh, apalagi untuk saya dan teman-teman saya yang non Muslim di sini, gila itu toleransinya sangat kuat, apalagi untuk teman-teman kita yang sering bermain dengan kita udah biasa untuk kita. Jadi untuk Semantir sih saya rasa good karena Masya toleransinya itu. Allah. Sampai udah ini ya, udah terbiasa gitu. Ada, kalau dari Kak Peter gimana nih? Ya, kalau untuk Semantir sendiri bagus sih. Semuanya fasilitasnya apa segala macam itu lengkap. Benar-benar. Nah, terus apalagi ya? Sekarang juga udah ada pembangunan dikit di Semantir. Iya. Hanya semakin ke depan lebih maju Semantir. Ini nih yang saya rasa beda dari Semantir tuh ketika saya sekolah di sini, apa namanya? Apa yang saya tidak dapat di Papua gitu tentang fasilitas, untuk pengembangan karakter saya gitu, untuk tentang hobi, saya lebih banyak kembangkan di sini nih sekarang ini. Jadi bisa sekarang saya udah dapat jati diri saya, mulai ada menemukan gitu ya. potensial saya juga lebih berkarakter. Ketika saya di Semantir ini, saya diajar oleh guru-guru hebat nih. Makasih loh, aduh aku terharu. Nah, kalau terus di Semantir ini yang saya salut itu dari kekompakan ininya Kak, kekompakan organisasi. Sangat Mau kompak dari berarti ya. iya, mau dari Paskibra, Pasus, Pasus itu keluarga kedua saya di sini tuh. Wah, hebat. Keren. Pasukan elit 021. Udah. Iya. Ini melenceng nih ya. Kakak tuh pernah nggak sih pacaran atau Waduh. suka nih sama anak Semantirnya? Aduh. Apa kita jujur aja di sini, nggak apa-apa kok. Iya. Karena Ya, sebagai manusia biasa ya kita pasti pernah ngalamin jatuh cinta ya sama lawan jenis kita. Iya dong. Apalagi sini kan gelis-gelisnya. Aduh, gelis. Saya pernah alamin, pernah rasain jatuh cinta juga di sini. Cuman ya sadar diri ya. aduh, sempat ngalamin. Cuman nggak gue berakhir indah. Oh, berarti pernah pacaran nih? Pernah pacaran. Aduh. Berakhirnya tuh karena apa toh? Ya something gara-gara orang tuanya. Oh, orang tuanya. Itu katanya sih, cuman nggak tahu. Ya kan kita nggak tahu ya, siapa tahu dianya bosan atau Iya, cuman cari alasan doang. nah Mau iya. putusnya gimana? Kalau dari Ini Kak harus Peter, temen doang. Ih, bawa apa nih? Bawa friendzone. cuaks. Cuaks. Aduh. Aduh, kalau dari Kak Peter gimana nih? Pernah nggak? Kayak suka gitu. Iya. Kayaknya sih. Aduh, suka. Banyak pasti nih. Iya, tapi sadar diri. Aduh, lebih penting Iya, ya. lebih penting sadar diri. Percaya diri boleh, tapi sadar Sadar diri lebih utama. penting. Iya. Benar sekali. Kita aja. Iya. Dapat wawasan apa aja sih di SMA Negeri 1 Petir itu? Wawasan saya di sini selama saya ikut ekstrakurikuler dan keorganisasian seperti MPK, saya belajar
untuk dapat memimpin, menjadi pemimpin. Aduh. Apalagi nih? Kok bingung gini? Untuk dapat menjadi pemimpin yang lebih baik, berwawasan luas. Itu yang tadi saya sebutkan di awal, kenapa saya milih banyak ekstrakurikuler nih. Ingin supaya saya punya wawasan luas tentang dunia, punya pemikiran yang berbeda gitu tentang ilmu pengetahuan. Itu aja sih. Kalau dari Kapiternya? Wawasan yang saya dapat itu banyak sih, terutama dari dalam pasus organisasi. Jadi cara kerja dalam organisasi itu gimana, terus ada prosedurnya juga. Nah, jadi lebih apa ya? Jadi lebih rajin, terus jadi lebih teratur gitu ikut organisasi di sekolah. Disiplin Ya, jadi lebih disiplin. Jadi lebih teratur ya semuanya. Saya juga rasa setelah saya di sini tuh kehidupan saya berbeda gitu. Ketika saya di sana bisa dikatakan agak gimana ya Peter? Agak melenceng. Iya, agak lebih baik apa gimana nih? Aduh, pokoknya melenceng jauh pas masih di sana. Cuman puji Tuhan saya sampai di sini, saya menemukan teman-teman yang hebat, guru-guru yang hebat yang membimbing saya untuk bagaimana saya mendapat potensial diri saya secara karakter. Saya membangun itu semua menjadi pribadi yang lebih baik. Dulu saya sering terlambat masuk sekolah. Sering banget. Tanya Peter. Waktu SMP tuh. Pantes preman kelas gitu ya. Oh. Preman kelas guys. Cuman sampai di sini saya mulai belajar banyak tentang waktu, karena waktu itu sangat berpengaruh bagi kehidupan. Waktu itu berharga banget guys. Jadi jangan kita sia-siakan. So jadi pesan untuk kalian mungkin harus lebih maksimalkan waktu. Itu aja. Oh iya, motivasi kakak-kakak hidup itu sih, motivasi hidupnya gitu. Kapiter, gimana nih? Dari Kapiter dong, dari tadi Kak Jo mulu nih. Apa ya? Motivasi kayak gimana ya? Kapiter ada nggak sih motivasi? Motivasi saya sih ya berdoa dan bekerja, itu aja. Ya. Jangan andalkan kekuatan kita, kepintaran, enggak. Tapi andalkan Tuhan juga. Benar Tuhan dalam segala hal. Benar banget. Keren. Kalau untuk saya sih motivasi saya dari berbagai sumber. Gimana sih untuk menciptakan diri saya bisa lebih bersemangat lagi? Itu saya kembangkan mungkin melalui banyak sumber. Saya nonton di berbagai sumber juga. Gimana nih menciptakan karakter yang lebih baik. Jadi saya juga belajar dari situ, bukan hanya kita patokannya cuma satu aja, itu kan bosan juga. Iya loh. Gak dapat pengajaran yang banyak gitu. Iya. Jadi saya belajar untuk pengetahuan untuk saya juga, untuk motivasi. Apalagi dari orang tua, nasihat mereka untuk saya itu juga jadi motivasi. Kakak-kakak saya udah sukses, saya jadikan itu motivasi lah buat saya lebih semangat, lebih giat lagi nih dalam sekolah, gitu ya. Belajar, harus semangat guys. Iya, kakak-kakaknya kan ini udah kelas 12 ya, bentar lagi lulus guys. Iya, karena bentar lagi lulus, boleh nggak sih kasih kesan pesan ya buat SMA Negeri 1 Petir? Dari Kapiter dulu. Iya, ya. Dari tadi. Kesan-pesan sih. Kesan dulu deh. Kesannya? Jadi kesan di sini sih happy ya. Wede. Senang, terus ya full happy lah, full senang di sini. Alhamdulillah. Kalau kenal banyak orang, terus dapat pengalaman juga yang banyak di sini, mulai dari kelas 1, terus kelas 1 itu mungkin karena masih zaman corona ya, jadi masih daring gitu. Masih daring. Itu
bukan nggak, hampir gak dapat pengalaman juga, itu cuma di rumah doang. Terus nah mulai naik kelas 11 dan kelas 12 ini tuh dapat teman-teman yang yang sangat baik lah, yang sangat the best. Ya terus ya sih itu aja. Kalau pesannya? Pesan untuk semantir sih ke depan lebih baik lagi ya. Amin. Untuk anak-anaknya juga kurangi bandel lah. Oh guys, dikasih tahu. Gimana ya? Aduh. Di sini sama di papa itu apa ya? Kayaknya masih mending di sini, kalau bandelnya itu masih di sini masih mending. Kalau di papa itu sekali terjerumus tuh udah gak bisa naik lagi. Oh, jadi gitu ya? Iya. Kalau di sini kayak masih bisa, kalau masih ada waktu untuk memperbaiki diri sendiri, perbaiki. Itu aja sih. Kalau dari Kak Joy-nya gimana nih? Oh. Kesan dan pesannya buat semantir Balik nih ya? lagi nih. Jadi kesan saya selama dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kesan saya di semantir ini banyak orang baik yang menuntun saya, banyak yang pengen saya sukses, banyak yang bilang kamu nggak boleh menyerah, kamu nggak boleh gini. Saya sempat pengen pulang waktu itu dan nggak bersemangat. Itu pas masih kelas 10 atau kelas 11 saya udah lupa. Cuman terus disemangatin oleh guru-guru saya, pendamping saya untuk kamu harus semangat, tujuan kamu datang sini jauh-jauh dari Papua, kamu harus balik dengan hasil yang lebih baik. Iya dong. Kamu harus tunjukin ke keluarga, itu yang terpenting, dan teman-teman kamu di sana bahwa kamu datang sini gak membawa hasil balik ke Papua. Itu kesan saya, dan pesan saya jangan bosan-bosan untuk terus belajar apapun itu, dari orang terdekat, dari semua orang. Rajin-rajinlah untuk belajar, tekadkan niatnya, dan pesannya kita di sini belajar untuk menjadi orang yang lebih baik supaya habis dari sini kita punya tujuan hidup yang jelas. Iya, benar. Benar banget, guys. Itu aja. Iya. Bentar lagi kan lulus nih. Iya. Kakak-kakak ini mau melanjutkan ke perkuliahan di sini atau mau pulang ke Papua? Oh. Dari mana nih? Nah, kalau Dari Kak Peter deh. kalau saya habis dari program ini ada lagi program kuliahnya. Oh, ada dong. Dikhususkan gitu. Iya, dikhususkan. Oh, keren. Ada adem itu buat SMA. Oh. Ada juga adik itu versi kuliahnya. Oh, begitu. Ya, jadi rencananya sih mau ambil beasiswanya itu, beasiswa adik. Terus puji Tuhan kalau bisa masuk di UNER Surabaya. Wih, kita doain ya guys, doain amin, ya. Amin. Amin. Kalau Kak Jo gimana nih? Mau pulang apa mau lanjut kuliah di sini? Saya kan habis di sini, jadi kan ini kita masih dalam pengawasan pemerintah nih. Kita habis lulus dari sini, kita dipersiapkan untuk pulang dulu, kita diberangkatkan pulang. Jadi untuk bagi siswa yang ingin melanjutkan program studi adik itu seperti yang tadi Kakak Peter sampaikan, mereka bisa mengikuti tes lagi seperti awal yang untuk mengikuti ADM, atau mungkin mau kuliah sendiri atau terlepas dari beasiswa itu juga boleh. Mandiri Cuman, gitu ya. untuk mandiri. saya kayaknya nggak ikut program ini. Gak ikut. Iya. Kalau mau pulang aja nih. Ya, saya mau pulang mau tes IPDN. Wih, kita doain ya guys, Amin, semoga Amin. Cita-citanya tercapai. Karena gimana ya? Saya senang di pemerintahan. Wih. Jadi itu dia beberapa pengetahuan tentang kakak-kakak kita dari Papua ya, kayak jauh banget guys, datang ke Semantir gitu ya. Alhamdulillah ada perbaikan, jadi better ya, lebih baik lagi. Iya. Semoga kita doain, semoga cita-cita mereka tercapai dan semoga mereka sukses sehat selalu.
Topik kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sadengko tetap baku jaga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dako.